Selanjutnya ya ada istilahnya pan gitu ya. Pan adalah menggeser tampilan dari objek di monitor gitu ya. Ini ada view atau pan, ada pilih jenis pan gitu ya, ada pilihannya di sini. View, pan, ada beberapa jenis, ada real time, point, left, right, up, down gitu ya. Real time ini cara left down kita bisa menggeser gitu ya ke arah yang dikehendaki, dan bisa point dari titik point ke berapa kemana kemana gitu ya, atau pan left gitu ya, pan right, geser gitu ya, ke kanan kiri, ke atas bawah gitu ya. Atau biasanya agar mempermudah, kita tahan aja di mouse gitu ya, scrollnya ditahan, diklik, ditahan, terus kita geser gambarnya. Ini biar lebih cepat untuk pen gitu ya. Selanjutnya ortho, ini adalah fasilitas untuk memandu agar crosshair bergerak vertikal atau horizontal gitu ya. Ada beberapa cara, nanti Anda bisa langsung klik F8 gitu ya. Nanti akan mempengaruhi apakah dia mengaktifkan ortho atau menonaktifkan ortho, atau bisa ketik ortho ya, ketik ortho enter gitu ya. Ini bisa dinyalakan on apa off. Kalau saat ini dia statusnya defaultnya apa off gitu ya. Nah, kalau on, kita ketik on, enter, nanti akan ketahuan kalau kita membuat sebuah garis. Nah ini seperti ini, dia akan dipaksa untuk menggambar sebuah objek secara tegak gitu ya, karena ortho. Kemudian kalau saya matikan ortho, off, main, nah kita bisa bergerak bebas kembali gitu ya. Atau di status bar gitu ya, ini ada gambar di sini, atau auto mode, klik, nah ini dia akan berwarna biru jika dia ortonya bermode aktif atau mode auto gitu ya. Kita bisa matikan, klik, ini bisa mematikan, klik lagi menyalakan, mematikan gitu ya. Dan selanjutnya ada object snap tracking gitu ya. Ini sama dengan snap, yakni untuk menemukan titik-titik tertentu pada objek gambar secara cepat dan tepat gitu ya. Ini ada di perintahnya di tool ya, drafting setting gitu ya. Atau Anda bisa ketik langsung gitu ya, DS, ini biasanya ya DS enter, di tab object snap. Nah, ini beberapa object snap tracking, ada fungsi F11 gitu ya. Bisa kita tekan F11 atau kita klik di sini. Nah, ini dia berkaitan dengan perpotongan antara dua objek gambar. Ada pilihan, ada extension, insertion, perpendicular, hingga paralel. Nah, ini kalau Anda coba ada objek snap tracking gitu ya. Ini kan sedang aktif gitu ya, kita buat misalkan lain. Jadi kenapa saya bisa mengaktifkan ada tracking di sini ya. Ini di sini kan akan nampak sebuah tracking, membantu membatasi gitu ya. Atau misalkan di sini saja, nah, kita bisa buat apakah kita membatasi garis dari bagian kanan sama bagian atas gitu ya. Nah, di sini ada garis pertemuan ini ya, dari atas sama dari kanan. Tapi kita harus menuju ke garisnya terlebih dahulu gitu ya, sehingga dia akan membantu dalam objek snap tracking. Klik, oke, enter, dia akan membentuk sebuah garis yang acuannya dari bagian objek yang atas dan juga acuannya bagian objek yang kanan. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk objek snap tracking.
Kemudian ada object snap from, ya. Ini menentukan letak maupun ukuran yang didasarkan pada sebuah titik yang ada pada sebuah objek atau objek lain gitu ya. Contohnya menggambar lingkaran dengan jari-jari dua gitu ya, ini jari-jari dua. Nah, yang mana lingkaran ini titik tengahnya berada ya berjarak 3, titik tengahnya berjarak 3 dengan sudut sebesar 30 derajat. Nah, sudutnya 30 derajat dari ini arah 0 gitu ya. Secara 30 derajat dari titik tengah. Sebuah garis sepanjang 4. Ini ada garis sepanjang 4. Oke, di sini contoh cara membuatnya gitu ya. Itu ada contoh yang sudah dibuat, sudah jadi. Kita ketik L, enter. Source point-nya 2,2, enter. Kemudian dari titik 2, kemudian kita buat sebuah garis dengan add 4,0 sepanjang 4 ya garisnya ya. 4 ke arah sumbu X ke kanan berarti ya. Enter. Nah, ini terbentuk sebuah garis ya ke arah kanan. Dan escape. Kita command C, enter, membuat circle gitu, buat lingkaran. Tentukan center point for circle gitu ya. Nah, ini ada pilihannya TTR gitu ya. Kita ketik from, enter. Kemudian ada pertanyaan base point-nya. Klik midpoint garis, kita midpoint itu garis tengah dari garis yang tadi sepanjang 4 gitu ya, di enter. Kemudian kita isi gitu ya, isi offsetnya. Di sini ada pertanyaan, kita isi add 3, jaraknya 3 gitu ya. Nah, 3, sudutnya 30 derajat. Enter. Baru kemudian tentukan radius atau jari itu ya, dari lingkaran gitu ya. Berapa radiusnya atau jari-jarinya kita bisa isi. Misalkan saya isi 2, enter. Nah, ini sudah terbentuk sebuah lingkaran gitu ya. Di sini tadi sepanjang 3, dimensi ya. Kemudian sudutnya angular. Nah, berikut sudutnya 30 derajat. Kemudian radiusnya. Nah, ini radiusnya sebesar 2 gitu ya. Oke, radius atau jari-jari gitu ya, R-nya gitu ya. Nah, ini kita sudah membuat sebuah objek snap from. Kemudian ada perintah selanjutnya, ada enquery. Dia merupakan fitur AutoCAD untuk memperoleh informasi dari suatu objek yang ada dalam gambar kerja kita. Pilih menu tool enquery. Nah, di sini ada menu tool. Kemudian ada enquery. Nah, di sini enquery. Nah, kemudian kita bisa pilih salah satu fasilitas sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan. Ada distance, radius, angle, area, volume, region, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jadi ya di sini ada pilihan di enquery, ada distance, radius, angle, area, volume, dan list gitu ya. Nah, ini ada beberapa informasi yang bisa didapatkan gitu ya. Tinggal saja klik objeknya kemudian tekan enter. Misalkan ini kita tool enquery list gitu ya. Pilih objeknya, misalkan ini ada lingkaran, saya klik enter. Ini akan muncul sebuah informasi di mana radiusnya berapa,
areanya berapa, ya dimensinya berapa, koordinatnya berapa, dan seterusnya. Oke, selanjutnya sini contoh inquiry, ya. Ada sebuah objek. Nah, jika garis add 10 jaraknya dia dengan sudut 180 yang diklik, ada informasi apa yang Anda peroleh. Nah, di sini ada informasi yang muncul gitu ya. Add 10 sudutnya 180. Nah, koordinatnya sebagai berikut yang muncul. Panjangnya berapa sebagai berikut. Oke. Kalkulator merupakan fasilitas mesin penghitung yang disediakan juga di dalam AutoCAD gitu ya. Ketik di komen perintah kal gitu ya, CAL, dan tekan enter. Contoh pembagian 88 dengan 8 gitu ya, bisa diketik di sini ya. Call expression 88 dibagi 8. Enter, maka hasilnya adalah 11. Oke, selanjutnya ada warna drawing editor gitu ya. Kita bisa mengubah warna gitu ya. Lembar editor dengan klik, dengan detik option di comment gitu ya. Di tab display, klik color gitu ya. Ini saya kasih contoh option. Enter. Nah, di sini ada pilihan display, ya. Kemudian klik colors, ya. Ada di sini ada color scheme, gitu ya. Pada Windows element bisa diklik color, gitu ya, di bagian bawah sini ya. Kemudian ada uniform background, ya. Di sini ada pilih colornya untuk memilih warna. Biasanya kalau mau hasil yang bisa dicetak ya dengan tidak habis banyak tinta, atau kita bisa memilih backgroundnya berwarna putih contohnya gitu ya. Ini coba saya apply gitu ya. Oke, nah, maka backgroundnya sudah berwarna putih gitu ya. Oke, kemudian font atau huruf, dia bisa mengubah font atau huruf gitu ya. Dengan perintah di sini ada tool option, ya. Pilih tab display, pilih font gitu ya. Di sini ada font. Nah, kemudian di sini bisa memilih pilihan yang akan kita tentukan gitu ya, hurufnya apa yang akan kita kehendaki. Oke, jika sudah, Anda bisa apply atau close gitu ya, dan oke. Oke, kemudian lanjut untuk font atau huruf, menulis dan mengganti format font di lembar kerja. Jadi kita pertama buat teks dulu ya, teks. Oke, jadi klik icon A, teks gitu ya. Di sini klik A. Untuk mengganti format bisa double klik teksnya ya, double klik. Nah, kemudian ditahan teksnya, kemudian kita bisa pilih format yang akan kita tentukan. Misalkan di sini kita ganti ya. Oke, dan ukurannya atau warnanya ini bisa kita pilih tuh. Oke,
Kemudian nah ini paragrafnya, rata kanan, rata tengah, rata kiri gitu ya. Rata kanan kiri ini juga bisa, ada di distribusi. Ini juga bisa kita coba. Nanti silahkan dicoba. Selanjutnya untuk ukuran crosshair, gitu ya, ini merupakan pointer pemandu di dalam AutoCAD. Ini bisa kita rubah di dalam tool option atau kita ketik option, terpilih tab display tadi, ubah crosshair size gitu ya. Ini ada crosshair size di 5, misalkan saya rubah jadi besar. Oke, nah seperti ini. Cuman kalau terlalu besar juga membingungkan gitu ya. Oke, balik lagi. Kita kembalikan 5. Kita pakai yang standar aja. Oke, kembali. Kemudian untuk mengganti ukuran pick box gitu ya. Pick box itu yang kotak di sini kok di dalam crosshair ya. Kita ketik option, misalkan pilih tab selection size gitu ya, selection, kemudian ubah pick box size. Nah, dari sini bisa dibesarkan. Oke, nah, Anda lihat jadi kotaknya akan berubah gitu ya. Nah, di sini saya kembalikan lagi jadi tidak terlalu besar. Oke, biar lebih mudah gitu ya. Kemudian selanjutnya ada tugas, nanti kalau Anda coba bisa dicoba satu persatu gitu ya. Nah, buat untuk belajar gitu ya. Oke. Kemudian berarti membuat Anda lihai, dan terima kasih, saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.